kita akan belajar mengenai penyusunan anggaran keuangan yang pertama. Untuk modul 5 akan dibagi menjadi 2 kegiatan belajar ya. Yang pertama itu apa? Penyusunan anggaran kas sama apa? Penyusunan anggaran apa lagi? Anggaran piutang ya. Di sini anggaran keuangan itu meliputi penyusunan anggaran kas dan penyusunan anggaran piutang. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk anggaran kas nanti kita belajar di kegiatan belajar 1, sedangkan yang anggaran piutang itu kita belajar di kegiatan belajar 2. Di sini penyusunan anggaran keuangan itu merupakan cara untuk menyusun anggaran neraca. Nah, untuk penyusunan anggaran kas sendiri itu bisa dilakukan dengan metode langsung dan tidak langsung. Ada yang tahu unsur dari neraca itu apa aja? Unsur neraca itu ada aktiva atau harta, kemudian ada utang dan modal. Kalau unsur harta lancar itu adalah kas, piutang, dan sediaan. Nah, untuk penyusunan anggaran keuangan ini kita hanya membahas penyusunan anggaran harta lancar. Jadi tentang kas, piutang, dan sediaan ya. Kenapa kita perlu untuk menyusun anggaran kas? Anggaran kas itu penting kenapa? Ya, kenapa? Alasannya karena apa Mbak Andrela? Alasannya karena untuk menjaga posisi likuiditas agar perusahaan itu lancar dalam memenuhi kegiatannya sehari-hari ya. Oke, lanjut ke kegiatan belajar 1 mengenai penyusunan anggaran kas. Nah, di sini yang dimaksud dengan anggaran kas itu anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan-perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas dibelanjakan, sehingga nanti itu akan tampak kelebihan atau kekurangannya ya, serta saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Nah, kalau kas itu apa? Ini kan pengertian dari anggaran kas. Kalau kasnya sendiri itu apa? Ya, betul. Uang yang siap dan bebas digunakan. Kas itu meliputi uang apa saja? Uang kas itu meliputi apa saja? Oke, bentar.
Sekarang ke tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan utama dari penyusunan anggaran kas itu adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan investasi yang akan dilakukan. Selamat malam Mbak Ari. Nah, anggaran kas ini itu yang membuat adalah manajer keuangan, di mana anggaran kas ini itu dasarnya adalah anggaran jualan, piutang, utang, beban penjualan, beban administrasi dan umum. Ya. Untuk tujuan lainnya bisa dilihat di halaman 5.4. Ya. Lanjut untuk kegunaannya. Kalau kegunaan anggaran kas itu adalah sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai keperluan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan di modul itu ada dalam proses pengambilan keputusan ekonomi itu manajemen perlu melakukan evaluasi. Yang dievaluasi itu apa? Yang dievaluasi itu adalah kemampuan perusahaan menghasilkan kas serta kepastian memperolehnya. Ya, contohnya di situ menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Lanjut ke faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Di sini anggaran kas masuk dan anggaran kas keluar itu dipengaruhi oleh faktor kegiatan perusahaan yang dibagi menjadi 3, ya. Ada kegiatan operasi, kegiatan investasi, serta kegiatan pendanaan. Kalau kegiatan operasi itu apa? Apa yang dimaksud dengan kegiatan operasi? Apa yang dimaksud dengan kegiatan operasi? Ya, kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Ya, betul. Contohnya itu adalah membeli dan menjual barang atau jasa. Kemudian kalau kegiatan investasi apa? Gak apa-apa Mbak Anis, kita di halaman 5.6. Kalau kegiatan investasi apa? Kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan harta tak lancar yang digunakan perusahaan. Betul. Contohnya di situ ada menjual dan membeli surat berharga jangka panjang atau menjual dan membeli harta tetap. Kemudian kalau kegiatan pendanaan, ya, kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Oke, lanjut ke pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Dalam menyusun anggaran kas ini ada 2 pendekatan yang bisa kita lakukan, yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar. Kemudian yang kedua adalah pendekatan